Ada bocil lagi berduaan, tiba-tiba mereka digonggongin anjing guys. Bocil cowok ini jadi gemeteran, bahkan dia milih bersembunyi sampai jatuh ke air. Untungnya nih ya dibantu hiu naik ke atas. Tapi bocil cewek ini langsung pergi kan, karena nggak mau lah sama orang penakut. Alhasil bocil cowok ini jadi galau nih. Dia pun bertekad untuk belajar bela diri ditemenin ikan hiu. Meskipun tangannya sampai berdarah, tapi dia tetap berjuang melatih dirinya agar bisa dapetin lagi cewek yang dia suka. Walau hujan badai menghadang, gak pernah sekalipun untuk berhenti. Sampai tiba waktunya, akhirnya dia pun udah percaya diri untuk melawan anjing itu guys. Nah, akhirnya dia pun berhasil dan bocil cewek ini jadi bangga karena punya pacar pahlawan keren. Wanita ini diam-diam mencuri emas yang tersimpan di dalam tubuh mayat guys. Dan pada saat mau membedah tubuh salah satu mayat, tiba-tiba mayat itu bangkit bahkan langsung menyerang. Otomatis wanita ini melawan mayat hidup itu. Tapi gak disangka semua mayat yang tersimpan di laci juga bangkit menyerang. Dan pada akhirnya wanita ini ditemukan tewas. Tapi temannya ini masih aja kesempatan mengambil barang curian yang tersimpan dalam mulutnya. Dan saat itu juga wanita ini pun kembali bangkit untuk menyerang balik temannya sendiri. Ada monster berwujud manusia tanpa mulut menyerang dunia. Jahatnya dia melakukan pembunuhan massal. Sampai akhirnya ada beberapa orang mulai melawan monster itu guys. Tapi karena monster itu terlalu kuat, beberapa dari mereka ada yang meninggal. Monster ini berubah wujud jadi manusia dan menduplikat dirinya menjadi beberapa bagian. Tapi akhirnya monster yang asli berhasil ditemukan dan saat itu juga didorong jatuh sampai ke bawah. Mereka pun akhirnya menemukan markas tempat penyimpanan bibit monster. Dan gak lama kemudian anak-anak monster itu lahir sehingga mereka yang akan menjadi penerus kejahatan monster selanjutnya. Kamar ini baru aja dipasang lampu yang bisa hidup dan mati hanya dengan tepuk tangan aja nih guys. Nah pas wanita ini coba, suaminya malah hilang. Ya udah kan, dikira suaminya cuma bercanda, jadi dia tidur aja nih dan matiin lampunya. Tapi kemudian tiba-tiba selimutnya naik guys. Dan ternyata itu suaminya yang kelihatan ketakutan karena katanya dia habis dari ruangan yang gelap. Karena ngeliat suaminya kayak gitu, akhirnya wanita ini ngidupin lampunya. Tapi suaminya malah hilang lagi guys. Pas dicari-cari tetap aja gak ketemu. Dan tiba-tiba si anak masuk ke kamar orang tuanya karena penasaran kan nih mau nyoba ngidupin lampu. Tapi saat itu juga ibunya juga ikutan hilang. Jadi gimana ya nasib mereka? Wanita ini baru aja pindah rumah guys. Nah di malam pertama tinggal di rumah itu, wanita ini nggak bisa tidur. Dan tepat di depan kamar anaknya, dia melihat selimutnya naik guys. Dan begitu dia buka, ternyata seorang ibu-ibu dengan kaki dan tangan buntung seperti mau ngasih tahu sesuatu, tapi nggak ada suaranya. Dan ternyata semua itu cuma mimpi. Tapi pas dia keluar dari kamar, tiba-tiba muncul seorang wanita yang mengaku pemilik rumah itu guys. Bahkan wanita ini sampai dikejar dan mau dipukuli. Karena kejadian aneh itu, dia pun berdoa agar semuanya kembali ke semula. Dan benar aja guys, semuanya langsung berubah. Tapi di momen itu juga, tubuh wanita ini perlahan menghilang. Ada seorang bocil diganggu makhluk mengerikan waktu lagi mandi guys. Kelihatan kalau bocil ini ditenggelamkan karena makhluk itu mau menghabisi nyawanya. Untung ibunya langsung sadar kalau anaknya terjadi sesuatu. Ngerinya hantu itu juga udah berani nunjukin diri secara langsung dan gak segan-segan melukai si ibu guys. Karena takut nantinya mengalami kejadian yang lebih parah lagi, akhirnya mereka memutuskan untuk menemui seorang pendeta. Di malam itu juga, pendeta melakukan ritual pengusiran setan. Tapi kekuatan makhluk itu ternyata terlalu besar sehingga pendeta dikalahkan. Dan begitu makhluk itu mendekati mereka, si ibu langsung menancapkan salib ke dada makhluk itu guys. Akhirnya makhluk itu pun musnah dan akhirnya juga mereka bebas dari teror makhluk jahat. Siapapun yang masuk di rumah kayu ini jangan berharap bisa selamat guys. Karena ada makhluk jahat sedang mengincar manusia yang mencoba mengusirnya dan makhluk itu akan langsung menghabisinya dalam waktu singkat. Akhirnya cowok ini menyerah karena takut juga kan. Dia pun mengunci pintunya agar makhluk itu nggak bisa keluar. Bahkan dia juga menghubungi polisi meminta pertolongan. Tiba esokannya seorang polisi datang untuk memeriksa dalam rumah tersebut. Tapi tiba-tiba cowok ini datang menghalangi tindakan si polisi. Karena dia tahu kan kalau makhluk itu nggak boleh dilawan. Polisi ini langsung menodongkan pistolnya untuk diam di tempat. Tapi di saat itu juga pintu rumah itu terbuka dan makhluk itu pun menyeret masuk si polisi untuk dihabisi. By the way yang udah bantu aku subscribe, semoga kalian masuk surga. Langsung komen amin ya. Gawat banget nih, tiba-tiba terjadi angin topan sehingga cowok ini terhisap dalam pusaran angin.
Jadi awalnya cowok ini masih aja santai pas tahu ada angin topan datang menerjang. Orang-orang pada berlarian menyelamatkan diri, bahkan pesawat terbang udah terjatuh nih. Tapi cowok ini tetap gak mau ninggalin rumahnya, malah dibawa santai dong sambil nonton TV. Nah, disinilah akhirnya cowok ini mulai panik karena angin topan itu mulai menerjang rumahnya. Mau berlindung juga udah percuma kan, sedangkan rumahnya udah hancur duluan sampai akhirnya cowok ini ditarik oleh angin topan itu guys. Tapi gak disangka ternyata semuanya cuma mimpi. Jadi cowok ini sebenarnya lagi nonton film angin topan sampai ketiduran nih. Maka dari itu cowok ini jadi terbawa sampai ke mimpinya. Nah, siapa nih yang pernah mimpi buruk? Coba absen di komen. Cowok ini dapat paket dari temennya guys, dan pas dibuka isinya gak ada apapun. Tapi anehnya dalamnya tuh kayak lorong gelap guys, disenterin cahaya malah gak nembus. Karena penasaran, cowok ini coba masukin pensil. Pensilnya beneran jatuh ke dalam dong. Di temannya tuh sengaja ngasih kotak aneh itu, karena sebenarnya dia juga ketakutan kan pas nerima paketnya yang ternyata misterius. Selang beberapa waktu kemudian, tiba-tiba pensil yang dibuang tadi tuh menggelinding keluar. Dan kaget banget di dalam kotak itu keluar kepala manusia yang sedang mengintip ke arah mereka. Dan di momen itu juga mereka saling tatap-tatapan sehingga mereka nggak bisa bergerak sama sekali. Ada seorang cowok yang lagi jalan sendirian, tiba-tiba dia melihat dua orang yang sedang duduk di taman. Tapi yang satunya aneh banget guys. Jadi setelah diperhatiin, tiba-tiba kepalanya tuh muter ke belakang. Lantas cowok ini langsung larikan setelah tahu dia tuh bukan manusia, tapi manekin hidup. Sialnya cowok ini dikejar guys, bahkan sampai akhirnya dia pun terjebak di sebuah gedung yang berisi banyak manekin di sana. Dan ternyata manekin hidup ini mendekati dengan wajahnya yang serem kayak gini guys. Si cowok langsung mendorong manekin hidup itu sampai terjatuh dan gak bisa bergerak lagi. Nah, dalam kesempatan itu cowok ini segera kabur, tapi tiba-tiba tubuhnya jadi kaku. Dan saat itu juga perlahan cowok ini berubah menjadi manekin. Oh ya, by the way yang udah bantu aku subscribe, semoga kalian masuk surga. Langsung komen amin ya. Ngeri banget nih guys, ada monster bertangan sabit menyerang manusia. Jadi awalnya ada dua orang pekerja yang lagi istirahat di sebuah rumah kosong. Nah, pas bapak ini melihat foto anak dan istrinya, tiba-tiba fotonya terbelah guys. Karena penasaran, bapak ini menelusuri sekitaran rumah itu. Dan gak disangka ternyata ada sosok makhluk bertangan sabit guys. Ngerinya makhluk itu langsung menghabisi bapak ini dengan sabitnya yang tajam. Tepat ketika giliran cowok ini akan dihabisi, tiba-tiba makhluk itu menjauh setelah mendengar suara-suara baut dalam kaleng guys. Jadi ternyata makhluk itu takut dengan baut. Dan semenjak kejadian itu, semua orang memakai gelang dengan susunan baut, dijadikan sebagai jimat pelindung dari serangan makhluk bertangan sabit. Jangan sampai ya kita ketemu makhluk seperti itu. Komen amin dan subscribe. Cewek ini nemu boneka terbuang di tong sampah, terus langsung dibawa pulang ke rumahnya. Pas temennya dateng, tiba-tiba perasaannya tuh langsung merinding ketika melihat boneka itu guys. Cewek ini dibawa santai aja kan, karena sedari awal cewek ini memang suka sama bonekanya. Dan sejak saat itu mata boneka ini tiba-tiba bergerak guys. Tepat di malam itu temannya bermimpi diteror boneka itu guys. Karena merasa gak nyaman, akhirnya dia keluar kamar mencari si cewek untuk membahas tentang boneka itu. Tapi tiba-tiba dia kepleset jatuh akibat ada darah berceceran di lantai. Bahkan darah itu mengalir dari kamar si cewek. Dan begitu temannya buka pintunya, ternyata cewek itu ditemukan udah gak bernyawa. Oh ya, yang udah bantu aku subscribe, semoga kalian masuk surga. Amin. Suatu hari ada seorang cewek datang ke rumah tetangganya yang mana dia akan menitipkan anjing peliharaannya. Karena di hari itu cewek ini mau pergi keluar kota selama beberapa hari. Nah, awalnya si tetangga ini oke-oke aja nih. Tapi begitu si cewek pergi, anjing ini dia masukkan ke dalam box mobil dalam keadaan terkurung. Bahkan si tetangga ini sebenarnya seorang supir pengantar barang gitu guys. Di dalam box mobil si anjing mulai terlihat melemah karena gak ada udara maupun cahaya yang masuk. Dan perlahan anjing ini menghembuskan napas terakhirnya. Sampai tibalah di hari yang harusnya bertemu dengan majikannya. Di momen itu menjadi hari di mana cewek ini gak akan ketemu lagi dengan anjing kesayangannya. Bahkan si tetangga ini merasa gak bersalah. Bisa-bisanya minta ongkos perawatan anjingnya itu guys. Padahal jelas-jelas nih ya, cewek ini merasa terpukul kehilangan anjingnya. Apalagi disebabkan oleh kesalahan dari tetangganya itu. Kasian banget ya guys, semoga anjing ini bisa tenang di surga. Bantu komen amin ya. Ngeri banget nih ya kalau sampai ada orang lain masuk ke dalam rumah. Apalagi pria ini bisa masuk melalui jalur gak masuk di akal. Jadi cewek ini baru aja beli sofa baru guys. Terlihat dia gak sabaran mencoba duduk di sofa barunya itu.
Nah, di hari kedua cewek ini bingung. Ada gelas kosong terletak di meja, padahal dia inget banget kan harusnya semuanya tuh tersimpan dalam lemari. Bahkan makanan pun tahu-tahu cepet habisnya nih. Dan di hari itu juga cewek ini pergi untuk membeli kebutuhan sehari-harinya. Setelah keadaan rumah telah kosong, pria ini langsung keluar dari sofa dan tiba-tiba cewek ini balik lagi karena HP-nya tertinggal. Kemudian dia melihat ada plastik terselip di sofanya dan pas dibuka kaget banget ada bantal dan makanan di dalamnya. Tepat di saat itu juga pria ini muncul, sontak cewek ini berteriak sambil menuju pintu rumahnya. Tapi sialnya cewek ini langsung dibekap oleh si pria di rumahnya sendiri.